Meilin berendam cukup lama kali ini karena ia ingin menenangkan dirinya untuk saat ini. Hufet. Kenapa dunia ini begitu rumit, bahkan lebih rumit dibanding kehidupan di masa depan? Mungkinkah aku bisa kembali ke masa depan, tapi di sana aku tak memiliki siapapun, tapi di sini aku memiliki Gege dan orang-orang yang menyayangiku, gumam Meilin sembari bermain air. Setelah puas berendam, kini Meilin beranjak ke kediaman yang berada di ruang dimensi. Kediaman di ruang dimensi milik Meilin bergaya modern, sama persis seperti penthouse yang ia miliki di dunia masa depan. Meilin sengaja membangunnya sama persis hanya untuk mengobati kerinduannya dengan dunia masa depan. Di dalam kediaman yang berada di ruang dimensi itu dilengkapi dengan perabotan dan juga bahan makanan yang berasal dari dunia masa depan, dan tak jarang Meilin memasak masakan kesukaannya saat berada di dunia masa depan terdahulu. Seperti sekarang Meilin sedang memasak steak daging kesukaannya dan tentunya menggoda indera penciuman Phoenix dan Hansi yang langsung datang menemui Meilin. "Yang mulia, apa yang sedang Anda buat? Kenapa baunya harum sekali?" tanya Hansi. "Steak daging," jawab Meilin sembari menata makanan di atas meja makan. Sepertinya itu sangat lezat," ucap Phoenix. "Oh ya, kalau di dalam ruang dimensi Phoenix dan Hansi berwujud manusia ya. Duduklah. Aku memasak untuk kita bertiga," ucap Meilin yang memang sudah menyiapkan untuk mereka berdua. "Wow, Anda memang yang terbaik, Yang mulia," ucap Hansi. "Yang mulia memang sangat baik," tambah Phoenix. "Cek. Sudah diam dan cepat makan sebelum aku berubah pikiran," ancam Meilin. "Baik Yang mulia," jawab keduanya yang langsung makan dengan lahapnya. Setelah makan bersama dengan Phoenix dan Hansi, kini Meilin menuju ke perpustakaan yang berada di ruang dimensi diikuti kedua spirit beast-nya. "Yang mulia, kenapa Anda tidak langsung menghukum Dewi Kesuburan saja?" tanya Phoenix yang penasaran kenapa Meilin tak menghukum Dewi Kesuburan meskipun ia sudah tahu kalau Dewi Kesuburanlah membantu Raja Iblis keluar dari penjara keabadian. "Belum saatnya," singkat Meilin. "Tapi Yang mulia, bukankah apa yang dilakukan Dewi Kesuburan ini akan berakibat buruk terhadap dua dunia jika dia berhasil mematahkan mantra terakhir?" ucap Hansi. "Aku memang sengaja menunggu kemunculan Raja Iblis karena aku ingin memusnahkannya dari muka bumi ini untuk selama-lamanya, begitu juga dengan Dewi Kesuburan," ucap Meilin santai namun dingin. "Mereka berdua tak pantas memiliki kehidupan segala dunia. Mereka berdua harus musnah," lanjut Meilin. "Ya." Meilin telah mengetahui perihal pengkhianatan yang dilakukan oleh Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan yang terkenal akan kecantikan dan keseksiannya dahulu kala mampu membuat Raja Iblis jatuh cinta kepadanya, dan dengan berbagai cara Raja Iblis mendekatinya hingga Dewi Kesuburan pun membalas cintanya. Seiring berjalannya waktu, Raja Iblis mulai menginginkan tahta Dewi Penguasa hingga Raja Iblis memberontak dan mulai menyerang Istana Surgawi. Dewi Kesuburan awalnya terkejut dan tak menyangka jika Raja Iblis melakukan pemberontakan, namun Raja Iblis meyakinkan Dewi Kesuburan kalau ia tak akan menyakiti Dewi Kesuburan dan menjanjikan pernikahan kepada Dewi Kesuburan. Mendengar itu, Dewi Kesuburan pun akhirnya mendukung perbuatan Raja Iblis atas nama cinta, namun saat mengetahui Raja Iblis kalah dan dikurung di penjara keabadian, mulai dari itu Dewi Kesuburan berjanji akan mencari cara untuk membebaskan Raja Iblis. Hingga akhirnya Dewi Kesuburan mengetahui cara membebaskan Raja Iblis dari penjara keabadian. Bertahun-tahun ia belajar tentang mantra untuk membebaskan Raja Iblis hingga akhirnya kurang satu mantra terakhir dan Raja Iblis akan seutuhnya keluar dari penjara keabadian. Tagar Back to Meilin.
Setelah puas menghabiskan waktu di ruang dimensi, akhirnya Meilin memutuskan kembali ke kerajaan Ming. Kini Meilin telah berada di kediaman Sakura, tepatnya ia sedang berada di dapur. Astaga Nona, Anda mengejutkan hamba, ucap Bibi Siusi yang berada di dapur. Maaf Bibi, jawab Meilin dengan lembut. Tak apa Nona. Bibi hanya sedikit terkejut, ucap Bibi Siusi. Apa Nona membutuhkan sesuatu? Lanjut Bibi Siusi. Bisakah aku mendapatkan teh hijau hari ini? Jawab Meilin dengan nada manja. Jangankan teh hijau, jika Nona meminta nyawa Bibi pasti akan Bibi berikan, ucap Bibi Siusi lembut. Mana mungkin aku meminta nyawamu Bibi? Bagiku kau sudah seperti ibuku, jawab Meilin. Mendengar jawaban Meilin membuat Bibi Siusi meneteskan air mata karena ia tahu bagaimana kisah hidup Meilin yang tumbuh tanpa sesosok ibu di sampingnya. Bibi Siusi memeluk Meilin dengan penuh kasih sayang dan Meilin membalas pelukan Bibi Siusi dengan lembut. Baiklah, berhentilah menangis Bibi dan berikan aku teh hijau, ucap Meilin. Baiklah Nona, silahkan tunggu sebentar, Bibi akan membuatkannya untuk Nona, jawab Bibi Siusi. Terima kasih Bibi, dan ya di mana Yuelan juga Anci? Tanya Meilin. Mereka sedang berlatih di halaman Nona, jawab Bibi Siusi. Aku akan pergi ke sana dan tolong bawa teh hijaunya ke sana ya Bibi, ucap Meilin. Baik Nona, jawab Bibi Siusi. Meilin pun pergi dari dapur menuju halaman yang digunakan untuk berlatih. Melihat Meilin datang, kedua gadis itu menghentikan latihannya dan memberi salam kepada Meilin. Salam Nona, ucap keduanya bersamaan. Lanjutkan latihan kalian, jawab Meilin. Baik Nona, balas keduanya. Tak lama Bibi Siusi datang membawakan teh hijau untuk Meilin. Nona silahkan. Ini teh hijau Anda, ucap Bibi Siusi. Terima kasih Bibi, dan duduklah di sini Bibi. Kita nikmati teh hijau bersama sembari melihat mereka berlatih, ucap Meilin. Baik Nona, jawab Bibi Siusi. Meilin dan Bibi Siusi menikmati teh hijau sembari melihat kedua gadis yang sedang berlatih hingga latihan keduanya berakhir dan mereka berdua langsung menuju ke arah Meilin juga Bibi Siusi. Wah, keahlian bela diri dan permainan pedang kalian sudah sangat meningkat, puji Meilin. Terima kasih Nona, jawab keduanya serentak. Melihat keahlian kalian yang meningkat, kini aku tak merasa cemas lagi untuk meninggalkan gegeku bersama kalian, ucap Meilin yang membuat ketiga orang yang berada di sana terkejut. Apa maksud dari ucapan Nona? Tanya Yuelan. Apa Nona akan meninggalkan kami? Tambah Anci. Sedangkan Bibi Siusi hanya menunggu jawaban dari Meilin karena ia yakin Meilin memiliki penjelasan atas ucapannya. Mau tidak mau, suka tidak suka dan siap tidak siap, pada akhirnya kita akan berpisah, jawab Meilin. Aku adalah Dewi Penguasa dan tempatku yang sesungguhnya di dunia atas, dan pada akhirnya aku harus tetap memimpin dunia atas, maka dari itu aku akan mempercayakan kalian untuk menjaga gegeku dan layani dia seperti kalian melayaniku karena aku hanya percaya kepada kalian di dunia bawah ini. Jelas Meilin. Tapi Nona, apa itu artinya kita tidak akan bertemu kembali? Tanya Yuelan yang sudah tak dapat menahan air matanya. Jangan khawatir, kita masih tetap bisa bertemu dan aku akan selalu berkunjung ke sini, jawab Meilin tenang. Kapan Nona akan pergi dan apakah Kaisar Sulanling sudah mengetahui tentang ini? Tanya Bibi Siusi, sedangkan Anci sudah menangis terseduh-seduh di pelukan Bibi Siusi. Dan memukau. Jangan lupa tidak lama lagi Bibi dan tentang Gege. Kepada teman aku Anda. Belum memberitahunya. Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberitahunya mengingat bagaimana perasaannya terhadap diriku, jawab Meilin.
Apapun yang menjadi keputusan Nona, Bibi akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Nona dan selalu mendukung Nona, ucap Bibi Siusi sembari membelai tangan Meilin. Dan ingatlah kami akan selalu di sini menunggumu Nona datang Nona, tambah Yuelan dengan mata yang sudah berderai air mata. Terima kasih sudah menjadi keluargaku dan selamanya akan tetap begitu, ucap Meilin yang langsung memeluk ketiga wanita kesayangannya itu. Episode sebelumnya, 52. Episode berikutnya, 54. Setelah drama kesedihan di kediaman Sakura kemarin, akhirnya pagi ini Meilin berencana akan memberitahukan kepada Sulanling tentang rencananya untuk kembali ke dunia atas. Meilin baru saja tiba di aula kerajaan ditemani Yuelan. Putri Meilin memasuki aula, teriak penjaga memberitahukan kedatangan Meilin. Meilin memasuki aula dengan tenang dan ternyata di dalam aula sedang berkumpul semua orang-orang penting kerajaan. Ternyata hari ini sedang ada rapat yang diadakan kerajaan. Salam Kaisar Sulanling, ucap Meilin memberi hormat dengan lembut. Liner kau datang, ucap Sulanling yang heran dengan kedatangan Meilin karena tidak biasanya adiknya itu datang ke aula kerajaan sepagi ini. Ada yang ingin aku bicarakan tapi nanti saja. Gege bisa melanjutkan urusanmu terlebih dahulu, jawab Meilin. Jika itu mendesak kau bisa mengatakannya sekarang dan aku bisa menunda ini, ucap Sulanling. Tak apa Gege. Aku akan menunggu, jawab Meilin. Baiklah kalau begitu kau tunggu sebentar lagi. Ini tak akan lama, balas Sulanling. Meilin pun mengangguk dan berjalan menuju tempat duduknya bersama Yuelan. Setelah beberapa saat berlalu kini rapat yang diadakan telah selesai. Pertemuan selesai dan kalian semua bisa kembali ke pekerjaan masing-masing, ucap Sulanling kepada seluruh anggota kerajaan. Sebelum mereka semua pergi, Meilin meminta agar mereka tetap tinggal untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan olehnya. Gege bisakah mereka tetap tinggal? Pinta Meilin. Tentu jika itu diperlukan maka aku mengizinkan mereka tetap di sini, jawab Sulanling. Terima kasih Gege dan aku meminta mereka karena ada yang akan aku katakan juga kepada mereka, ucap Meilin. Kalian dengar pinta adikku tersayang. Maka silahkan duduk kembali. Sulanling langsung memerintahkan mereka semua untuk kembali duduk. Setelah semua duduk dengan tenang kini Meilin mulai memberitahukan maksud kedatangannya. Baiklah Liner apa yang ingin kau katakan? Tanya Sulanling dengan nada lembut sembari menatap Meilin dengan tatapan yang teduh. Melihat tatapan Sulanling yang sangat damai itu membuat hati Meilin sedih karena harus mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat kakaknya itu bersedih tapi bagaimanapun ia harus tetap mengatakannya. Meilin menarik nafas dalam sebelum berbicara. Gege maksud kedatanganku kemari adalah aku ingin berpamitan kepadamu, ucap Meilin. Sulanling masih dengan wajah yang teduh dan santai karena yang ada di pikirannya adalah ini sudah sering terjadi. Adiknya itu sering datang tiba-tiba dan mengatakan akan pergi ke sana dan kemari tapi pada akhirnya akan selalu kembali begitu juga dengan semua anggota kerajaan yang sudah terbiasa mendengar bahwa putri kerajaan Ming itu memang suka berpergian. Kali ini kau akan pergi berkelana kemana lagi Liner? Tanya Sulanling masih dengan nada yang santai. Kali ini aku tak pergi berkelana Gege tapi aku akan pergi untuk memimpin kerajaanku sendiri, jawab Meilin. Sulanling terkejut dengan jawaban Meilin tapi dia mencoba untuk menenangkan dirinya dan kembali memperjelas maksud dari Meilin. Sedangkan semua anggota kerajaan merasa bingung dengan ucapan Meilin. Bisa kau jelaskan maksud perkataanmu Mei Mei? Ucap Sulanling dengan nada bergetar.
GG, maafkan aku karena bagaimanapun aku harus tetap menjalani takdirku. Kau pun tahu tentang itu, jawab Mei Lin. Jadi maksudmu adalah kau akan kembali ke dunia atas sebagai Dewi Penguasa? Tanya Sulan Ling lirih. Benar GG. Aku harus kembali dan memimpin istana surgawi untuk menjaga keseimbangan seluruh dunia, ucap Mei Lin. Itu artinya kau akan meninggalkan aku. Kita akan berpisah, ucap Sulan Ling yang sudah tak bisa menahan kesedihannya. Jika aku bisa memilih maka aku akan memilih tinggal bersamamu karena aku bahagia memiliki GG sepertimu, tapi takdirku mengatakan lain. Aku harus memenuhi garis takdirku sebagai Dewi Penguasa dan aku harap kau bisa merelakan juga mendukungku GG, jelas Mei Lin. Kau tak perlu khawatir GG. Aku akan sering berkunjung kemari. Aku tak meninggalkanmu karena bagaimanapun kau adalah GG-ku. Orang yang paling berarti di hidupku selamanya. Lanjut Mei Lin. Sulan Ling mencoba untuk mengerti dan merelakan keputusan Mei Lin karena bagaimanapun ia sadar bahwa Mei Lin adalah sang Dewi Penguasa yang harus memimpin istana surgawi untuk kelangsungan hidup dan keseimbangan dunia. Aku mengerti dan aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu Mei Mei, meskipun hatiku sedih tapi aku merelakanmu pergi ke dunia atas untuk memenuhi takdirmu sebagai sang Dewi Penguasa, ucap Sulan Ling lembut dengan air mata yang terus mengalir dari matanya. Tapi kau harus menepati janjimu untuk sering berkunjung dan kau juga harus menjaga dirimu dengan baik, jangan sampai terluka. Apa kau mengerti Mei Mei? Lanjut Sulan Ling. Mei Lin tersenyum mendengar ucapan Sulan Ling dan ia berjalan menuju singgasana Sulan Ling. Sesampainya di sana Mei Lin langsung memeluk Sulan Ling. Terima kasih GG, kau telah merelakanku kembali ke dunia atas dan terima kasih untuk besarnya kasih sayangmu kepadaku. Aku akan selalu mengingat pesanmu juga janjiku untuk selalu berkunjung. Aku menyayangimu GG, ucap Mei Lin yang tanpa ia sadari ia mengeluarkan air mata sembari memeluk Sulan Ling erat. Aku akan selalu menunggumu. Aku menyayangimu. Selamanya akan tetap begitu, jawab Sulan Ling yang sudah menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Mei Lin. Begitupun semua orang yang berada di aula tak luput dari kesedihan yang luar biasa mendengar rencana kepergian Mei Lin. Setelah cukup lama berpelukan kini Mei Lin menghadap ke arah semua anggota kerajaan. Kalian sudah mendengar penjelasanku bukan? Maka dengan ini aku titipkan GG-ku kepada kalian semua. Jaga dan lindungi dia sebaik mungkin dan aku akan tetap selalu mengawasi kalian semua. Jika aku mendapati ada yang berkhianat maka aku akan datang dan menghukum kalian. Apa kalian mengerti? Ucap Mei Lin dengan tegas. Kami mengerti Putri, jawab mereka serentak. Kini Mei Lin menatap Feng dan meminta untuk Feng tetap tinggal bersama Sulan Ling. Feng, kau tetaplah bersama GG-ku. Pastikan keselamatannya. Aku mempercayaimu, ucap Mei Lin. Baik Yang Mulia, jawab Feng. GG, nanti saat aku pergi bukan hanya Feng yang akan bersamamu tetapi aku akan memindahkan Bibi Siusi, Yuelan, Anci dan ke-10 pengawalku untuk berada di kediamanmu. Apa kau tak keberatan? Tanya Mei Lin. Tentu tidak Mei Mei. Aku akan sangat senang mereka bersedia berada di kediamanku, setidaknya aku tidak merasa begitu kesepian akan kepergianmu, jawab Sulan Ling sembari mengelus rambut Mei Lin. Mei Lin tersenyum mendengar jawaban dari Sulan Ling. Episode sebelumnya 53. Episode berikutnya 55.